Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari nomor 268. Bantuan Fathul Bari juz 1 halaman 497 di sebelah kiri. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Menurut sahabat Anas bin Malik, Nabi itu yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahida minal lail wan nahar wa hunna 11. Nabi itu adilnya luar biasa, sayang kepada keluarga luar biasa. Waktu itu Nabi mempunyai keluarga, istri 11. Waktu Nabi wafat itu tinggal 9. Lalu dari 11 itu wafat tinggal 9. Tidak ada yang ditolak. Karena tidak ada yang lebih baik dari Nabi, dan istri Nabi itu adalah ibunya semua orang Islam. Tidak boleh dinikahi oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agar di surga tetap bersama Nabi. Nah, besok apabila pernah menikah dengan orang lain, maka dia akan kumpul dengan suami yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahida minal lail wan nahar. Sehari semalam beliau bisa datang ke keluarganya. Jadi memang ada waktu, ada pembagian waktu. Namun demikian tidak hitam putih, berpegangan kepada waktu itu saja. Artinya Nabi selalu fleksibel. Kadang-kadang di silaturahim semua keluarganya, disamperin semua, ditemui, khawatir ada sakit, butuh sesuatu, bantuan dan lain sebagainya. Qala qultu li Anas, kemudian aku Qatadah bertanya kepada sahabat Anas, au kana yutikuhu, emang Nabi mampu melakukan dengan keluarganya? Qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi kemampuan, kepintaran, kekuatan tubuh, semangat dan luar biasa itu seperti kemampuannya orang 30 atau 30 orang. Wa qala Sa'id an Qatadah inna Anasan haddatsahum. Pernah juga menceritakan bahwa ganti dari kalimat ihda asyrah itu tis'uniswah. Waktu itu pernah juga kejadian istrinya tinggal 9, tapi Nabi tetap menemui istri itu, bisa sehari semalam menemui. Ada orang yang mudah mengatakan bahwa hadis palsu segala macam, kadang-kadang ingkar sunnah. Lalu ini hadis diarahkan kepada Nabi di tempat tidur dengan keluarganya. Padahal namanya keluarga itu tidak hanya di tempat tidur, tapi silaturahim, khawatir keluarganya butuh sesuatu. Jadi tidak mudah kita menolak, memahami hanya dari satu sudut saja, sehingga kita tidak mudah mengatakan bahwa ini hadis palsu dan lain sebagainya. Ini hadis Bukhari 268, 284, 5068, 5215. Itu kuat arba'ina fil batshi wal jima' dan seterusnya. Jadi hadis seperti ini bisa dipahami kekuatan silaturahim, kekuatan fisik,
dan lain sebagainya. Apabila difahami dari satu sudut, maka akan mudah menilai sesuatu yang kurang baik. Jadi ini pelajaran bahwa kita umat Islam harus punya semangat yang tinggi. Bukhari 268. Lalu di pelajaran berikutnya yaitu hadis Bukhari 275 di kitab Fathul Bari juz yang pertama bab yang ke-17, babu idza dzakara fil masjidi annahu junubun kharaja kama huwa wala yatayammam. Bukhari 275, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Utsman قال حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, uqimatis shalah. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan pernah suatu kejadian di iqamah. As-salatu apa salat. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu. Lalu setelah iqamah otomatis sahabat sudah siap semua untuk salat, wa uddilat, dan diluruskan as-sufuf apa saf-saf, yaman, hal semuanya sudah siap untuk salat, hal dalam keadaan berdiri. Fa kharaja, maka keluar, tiba-tiba keluar. Ilaina, setelah tentu habis iqamah, sahabat lurus safnya, kemudian Nabi tentu keluar dari kediamannya karena di Raudhah sana dekat, hanya beberapa langkah, atau nyambung dengan pengimaman. Fa kharaja, maka ini juga pelajaran apabila kita punya imam yang tepat, maka kalau bisa jangan jauh-jauh dari masjid, usahakan dibantu. Fa kharaja, maka keluar, ilaina, kepada kami para sahabat Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma qama, setelah Nabi berdiri. Ini pelajaran kalau bisa sebelum waktu sholat kita udah betul-betul siap. Falamma qama, maka setelah berdiri untuk mengimami, sudah di depan untuk sholat, siap. Siapa Nabi fi musallahu, di tempat sholatnya mengimami, dzakara, kemudian tiba-tiba sebagai manusia biasa baru ingat siapa Nabi, annahu, bahwasanya Nabi junubun, yaitu belum mandi atau belum tayamum, tadi junub. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi ini manusia biasa satu sisi. Satu sisi pada dasarnya Nabi tentu tidak tergoda oleh syaitan, tapi kenapa lupa? Ini untuk memberikan solusi, jalan keluar, kemudahan apabila kita umatnya terjadi sesuatu yang lupa. Ternyata misal sebelum atau ketika sholat kita lupa, bagaimana solusinya. Lalu Nabi mempraktekkannya. Annahu, bahwasanya Nabi junubun, itu junub, belum mandi atau tayamum. Faqala, kemudian karena belum sholat, ini satu kejadian. Faqala, maka menyampaikan siapa Nabi, lana, bagi kami, makanakum, tolong, ilzamu makanakum. Sahabat tenang sejenak ya, saya mau pulang sejenak. Sahabat sudah pada berdiri. Tsumma raja, kemudian Nabi pulang ke rumahnya, ya sebentar itu karena memang nempel dengan pengimaman. Begitu pulang, tsumma raja fautasalah, Nabi mandi pure gitu, disiram. Tsumma kharaja, kemudian Nabi segera balik ke pengimamanannya. Keluar siapa Nabi, ilaina, kepada kami para sahabat, wa ra'suhu, dan halnya adapun sirah atau kepalanya Nabi, yakturu, yaitu menetes air, artinya menandakan bahwa Nabi habis mandi. Fakabbara, maka Nabi langsung memulai salat. Fasallaina, maka mengimami salat siapa Nabi, ma'ahu, salat siapa kami, ma'ahu, bersama Nabi. Artinya Nabi itu kalau masalah hukum terbuka biasa saja. Bagaimana kalau ternyata kita ingat ketika sedang salat atau setelah salat? Kalau sedang salat, kalau dimungkinkan dan tidak melahirkan fitnah, boleh kita membatalkan diri, nanti diganti oleh makmum yang lain imamnya. Atau apabila kita jadi makmum khawatir melahirkan fitnah dan lain sebagainya, misal seperti mohon maaf waktu sholat buang gas
atau lupa bahwa kita belum mandi atau ternyata tadi buang gas atau belum tayamum, maka bisa kita melanjutkan. Kalau khawatir terjadi fitnah, nanti kita sholat lagi. Atau kalau tidak menimbulkan fitnah, ya bisa kita mundur. Atau dengan cara silahkan yang terbaik. Nanti habis itu kalau dimungkinkan tentu kita sholat. Faqala lana makanakum. Seperti kasus orang salah kiblat. Ketika setelah selesai sholat diingetin bahwa kiblatnya tadi salah. Maka tidak berpengaruh. Karena sholat sudah selesai dan keyakinan kita betul dalam keadaan tidak najis. Dan kita sedang menghadap kiblat. Jadi bisa dipertimbangkan berbagai hal tentu menurut kemampuan kita. Faqala lana makanakum thumma raja'a fautasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu fakabbara fasallaina ma'ahu. Hadis Bukhari nomor 275, 639, 640, Fathul Bari juz 1 halaman 505 di sebelah kiri sampai 506. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.